Oh, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, everyone. So today we are going to have an interview, and today we have Teh Citra. She Iya, is a teacher ya Teh ya di SMP iya, 6 iya. Tasikmalaya. Dan mungkin Teteh bisa uh, memperkenalkan sedikit tentang Teteh. Oke. Perkenalkan, mungkin nama saya Citra Artigartika. Alamat ada di Jalan Air Tanjung ya, Kampung Pasangrahan, eh, Kecamatan Kawalu. Kalau pengalaman di SMP 6 mulai dari 2016 sampai sekarang, Baik. seperti itu. Ada yang kurang mungkin? Cukup. Cukup. Terima kasih. Iya. Kemudian jadi interview kami akan mengenai bahasa Inggris ya, Teh, untuk istilahnya bahasa Inggris untuk tujuan tertentu begitu ya. Dan mungkin Teteh bekerja di bidang apa ya Teh? Mungkin kalau bisa Eh, dikasih tahu. Bidang bimbingan dan konseling ya. Oh iya, BK berarti ya. Iya, BK. Eh, Baik. So today we have our friends, friends of interviewer. There will be me, Jihan, Rifa, Sari, dan Dimas. Ya, baik. Mungkin tim kami akan sedikit lah apa namanya itu berbincang-bincang dengan Teteh mengenai bahasa Inggris untuk tujuan tertentu ini dan Oke. hubungannya kepada profesi Teteh sendiri dan mungkin bagaimana Teteh mempelajari bahasa Inggris agar bisa diterapkan dalam profesi Teteh. Baik, langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Mungkin ya dari saya dulu. Jadi, apakah Anda mempelajari bahasa Inggris dengan tujuan tertentu ini untuk pekerjaan Anda? Mungkin bisa Hmm, dijelaskan, Teh. Terima kasih. oke. Kalau untuk tujuan tertentu, sebenarnya tujuannya banyak juga ya, karena kalau melihat dari perkembangan dari masa ke masa gitu ya, sekarang itu bahasa Inggris itu sangat dibutuhkan sekali ya, dari segala lini, bukan hanya dari profesi keguruan saja, tapi di berbagai profesi juga saya rasa bahasa Inggris itu sangat sangat harus bisa dan harus tahu gitu dan sangat dibutuhkan sekali gitu. Jadi ya kalau dibilang tujuan tertentu jelas jelas ada untuk keperluan-keperluan di dalam kehidupan sehari-hari pun yang tidak bersinggungan dengan keguruan pun dibutuhkan. Apalagi di keguruan kadang-kadang ada tuntutan yang memang dari tugas kita sebagai guru itu bersinggungan dengan bahasa Inggris juga gitu. Ya, baik. Terima kasih, Teh. Siap. Mungkin yang lainnya. Pertanyaan yang kedua akan saya ajukan. Pertanyaan yang kedua, kan tadi Teteh bilang bahwa bahasa Inggris itu sangat dibutuhkan dalam bidang-bidang tertentu. Nah, apakah ada koneksi antara bahasa Inggris dan bidang yang sedang Teteh jalani saat ini? Ada koneksinya nggak bahasa Inggris? Oke. Kalau untuk koneksi di dalam keseharian di sekolah mungkin nggak begitu banyak dipakai mungkin ya, tapi seperti misalkan ada pembaharuan-pembaharuan seperti perkembangan materi atau misalkan kayak ada pelatihan atau apapun itu yang berhubungan dengan keprofesian itu biasanya saling terhubung gitu. Jadi memang eh, tugas sebagai gurunya ada hubungannya dengan bahasa Inggris. Tetapi mungkin kalau untuk pengajaran ke anak-anak, terlebih saya pribadi dalam bimbingan konseling
tidak terlalu terpakai mungkin kalau untuk bahasa Inggris, karena anak-anak juga nggak terlalu nggak terlalu belum begitu memahami banyak tentang bahasa Inggris. Mereka pun masih dalam tahap pembelajaran. Tapi kalau untuk profesi sendiri, ketika pelatihan ada tugas, seminar dan lain-lain, terkadang itu sangat berhubungan sekali dengan bahasa Inggris dan butuh sekali gitu untuk bisa bahasa Inggris di situ. Oh, jadi koneksinya di situ ya, jadi nggak ke anak-anak. Ya, kalau di anak-anak mungkin ada yang lebih apa ya, ada yang lebih bisa memberikan informasi secara akurat tentang bahasa Inggris, ya ada guru mapelnya sendiri gitu kan. Kalau saya sendiri kan guru bimbingan konseling. Kalau di konseling sendiri ya kita memakai bahasa yang sangat nyaman buat mereka. Jadi bahasa pun juga nggak formal gitu kalau dalam tahap konseling ya. Kita memberikan bahasa-bahasa yang memang mudah dimengerti dan memberikan kenyamanan bagi mereka supaya mereka bisa mengeluarkan permasalahan yang terjadi, apa yang menjadi hambatan, rintangan ketika pembelajaran maupun di kehidupan sehari-hari gitu. Iya, iya. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin pertanyaan selanjutnya dari teman-teman. Nah, mengenai hal yang bersinggungan dengan tadi seperti seminar dan hal-hal yang lain yang dibutuhkan untuk mengerti bahasa Inggris, menggunakan bahasa Inggris, aspek atau skill bahasa apa saja yang Anda butuhkan untuk profesi yang Anda miliki, mungkin yang lebih ke profesian yang seperti yang tadi disinggung ya Teh. Apa saja gitu aspek dan skillnya? Aspek skillnya mungkin lebih kepada saya pribadi mungkin ya harus bisa tahu dulu mungkin dasar-dasar, karena kan kadang-kadang kalau udah di usia saya ya, terus profesi saya juga di guru, kadang-kadang udah lupa ya tentang dasar-dasar yang di pelajaran bahasa Inggris dulu gitu ya. Itu mungkin yang apa ya, yang harus saya pribadi bisa tahu ya, hal-hal dasar terlebih dahulu gitu, sebelum mungkin nanti bisa public speaking yang bagus di bahasa Inggris gitu. Mungkin karena nggak terlalu ini dipakai di anak-anak kalau untuk saya gitu, tapi di keprofesian yang berjangka waktu nggak tentu juga, jadi dasar untuk bisa bahasa Inggris gitu ya, dasar-dasarnya sendiri yang harus paham dulu gitu. Mungkin seperti itu. Apa ada yang kurang? Tidak Teh, cukup. Mungkin hal-hal yang dasar seperti mungkin hal-hal yang mencukupi untuk kita mengerti apa yang mereka bicarakan seperti reading atau listening, seperti hal-hal yang kayak gitu ya Teh. Iya, basicnya dari bahasa Inggris itu sendiri kan kadang-kadang orang juga nggak begitu paham grammar dan lain-lain ya. Kadang lupa gitu pelajaran-pelajaran bahasa Inggris sebelumnya gitu, karena tuntutan kita sudah mulai berbeda dari mulai kita kuliah dengan jurusan kita dengan keseharian di sekolah gitu. Jadi perlu di review ulang lagi supaya kita juga bisa lebih terlatih lagi gitu, dan pengetahuan kita juga mulai kebuka kembali gitu. Kadang-kadang kan kalau udah usia kita kan kadang-kadang sudah mulai banyak beda lah, banyak pikirannya sudah beda gitu ya, beda dengan mahasiswa zaman dulu kan gitu. Ya, mungkin terima kasih atas jawabannya Teh. Mungkin pertanyaan selanjutnya akan diajukan oleh teman saya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Mengenai mempelajari hal dasar dalam bahasa Inggris yang tadi disinggung, apakah ada tantangan atau kesulitan lain saat mempelajari bahasa Inggris? Tantangan dan rintangan ya? Iya. Tantangan dan rintangan mungkin seperti yang saya sampaikan tadi ya, di usia kami yang udah mulai bekerja di dunia pendidikan cukup lama dan jauh dari bangku kuliah ya, terus dengan
lingkungan guru-guru yang memang kadang-kadang kan banyak yang sudah berumur lumayan cukup tua gitu. Untuk mempelajari bahasa Inggris sendiri cukup sulit. Satu waktu kami juga kadang terkuras habis dengan berbagai pekerjaan di sekolah, karena sekarang tuntutan guru itu sangat-sangat sekali, banyak sekali, terutama di administrasi, di tugas yang lainnya ada syarat-syarat hal tertentu untuk mencapai sebuah misalkan kecapaian untuk kepentingan sekolah gitu ya. Satu dari segi waktu kami sendiri, kedua dari sulit juga ya kita mempelajarinya dengan siapa. Kadang-kadang kan tidak ada koneksi yang tidak ada koneksi yang benar gitu. Waktu dan orangnya sendiri yang ingin memberikan pelajaran terhadap kami gitu, yang sebagai guru yang ingin mengajarkan kami sebagai bisa dibilang klien mungkin ya. Itu yang agak sulit sih, tantangan dan rintangannya, dan kita mempelajarinya juga beda dengan dulu ya, dulu usia muda dulu gitu, dengan yang sekarang, dengan banyak pikiran, pekerjaan, tugas, kewajiban dan segala hal, itu agak sulit juga untuk mempelajarinya gitu. Terkuras juga sih soalnya, kalau terutama untuk saya pribadi sebagai guru BK, terkadang pekerjaan itu bisa terbawa ke rumah gitu ya, karena satu demi satu harus menyelesaikan anak-anak yang bermasalah, terus memberikan informasi-informasi atau sebagai sosialisasi dari luar sekolah maupun dari dalam sekolah, itu terkadang jarang ada waktu gitu untuk kita sendiri mempelajari kepentingan untuk diri kita pribadi gitu. Jadi yang lebih ininya sih di waktu gitu, karena terlalu banyak tugas dan hal-hal yang lain yang bersangkutan dengan sekolah, kadang sulit untuk membagi waktu ketika ingin mempelajari bahasa Inggris gitu. Dan kedua ya, yang terutama yang mengajarkannya juga gitu. Kan bahasa Inggris juga bukan bahasa yang lazim kita pakai mungkin ya. Jadi memang belajarnya harus serajin mungkin, dan harus bisa dengan orang yang cukup mungkin dibilang bisa mengajarkan secara fleksibel dan baik gitu ya, yang bisa dimengerti gitu. Itu sih kalau tantangan dan rintangannya mungkin di situ, karena kami udah bekerja di dunia yang berbeda gitu ya. Oh, seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh kawan saya yang lain. Yang bertanya, silahkan. Oke, baik. Teh, ini pertanyaan terakhir dari kami. Nah, dari kesempatan waktu yang Teteh miliki untuk belajar bahasa Inggris, nah bagaimana Teteh mempelajari bahasa Inggris tersebut? Bagaimana saya mempelajari bahasa Inggris tersebut? Seadanya waktu mungkin ya. Kalau misalkan tadi saya bilang kendala dan rintangannya itu seperti itu ya, kalaupun saya harus belajar bahasa Inggris untuk kepentingan saya di pekerjaan maupun di pribadi saya ya, mungkin saya harus memberikan schedule waktu juga ya. Karena kadang-kadang kan saya juga selain aktif di sekolah ya, saya juga aktif di luar sekolah gitu. Untuk itu ya belajarnya mungkin harus berbagi waktu juga gitu, menschedulekan jadwal untuk belajar bahasa Inggris gitu. Tapi memang butuh sih gitu ya, butuh pisan ya kalau untuk sekarang mah gitu. Apa-apa kadang-kadang untuk misalkan kita mau sekolah profesi aja terkendala di tes TOEFL ya. Aduh bingung tes TOEFL-nya gitu, harus besar hasilnya. Sedangkan untuk sekolah profesi lagi, untuk selama 1 tahun itu kan harus ada TOEFL-nya. Nah kadang terkendala di situ juga. Makanya kenapa saya bilang itu sangat dibutuhkan, karena tujuan saya juga ingin
profesi kembali ya supaya ada hal-hal yang ingin saya capai juga. Tapi ya terkendalanya di situ untuk belajarnya sendiri berarti harus menjadwalkan, diselipkan di berbagai jadwal yang telah ada gitu ya. Cara belajarnya ya seperti itu mungkin. Sebenarnya terkendala pisan nanti dari waktu gitu. Waktu itu sendiri yang cukup susah untuk kalau guru dulu dengan guru yang sekarang itu sangat berbeda sekali. Kalau guru yang dulu itu lebih banyak full time dengan anak-anak tanpa ada banyak tuntutan dari pemerintah atau aturan-aturan pemerintah. Ya, tapi kalau untuk yang guru-guru zaman sekarang perlu diketahui tuntutan, kewajiban, tugas, administrasi dan yang lainnya itu sangat membebani sekali gitu. Mungkin teman-teman mahasiswa di sini sedikitnya kurang lebihnya udah mendengar mungkin ya bagaimana menjadi guru yang sekarang. Makanya ya kalau teman-teman mau memasuki dunia pekerjaan di keprofesian guru ya harus dipersiapkan dari sekarang karena tuntutan saat ini itu ya seperti itu adanya. Banyak sekali tuntutan dari pemerintah, kewajiban, tugas yang harus diselesaikan. Jadi waktu kita lebih banyak mengurusi administrasi, tugas, kewajiban yang untuk kepentingan profesi dan sekolah. Makanya itu untuk belajarnya sendiri ya mau nggak mau ya dari diri pribadi kita sendiri untuk menjadwalkan belajarnya gitu. Tentunya ya harus dengan yang ahlinya juga kan. Gitu. Baik, terima kasih Teteh atas jawabannya. Saya Sama-sama. ke moderator. Saya mungkin ada pertanyaan lanjutan gitu ya, follow up. Oke. Seandainya Teteh, seandainya Teteh mengikuti program bahasa Inggris lagi, kira-kira waktu yang tepat untuk Teteh bisa ikut itu kapan ya? Kalau untuk program bahasa Inggris itu weekend mungkin ya, antara Sabtu dan Minggu itu cukup longgar waktunya karena kalau dari Senin sampai Jumat kalau di jadwal sebelum pandemi gitu ya, saya sendiri pulang kadang suka sampai jam 4 sore gitu ya karena kita full day school. Jadi dari jam 7 sampai jam 3:30-4 anak-anak baru bisa pulang gitu. Jadi kami pun biasanya jam 4:30-5 itu baru sampai rumah gitu. Paling ya untuk yang longgar-longgarnya ya hari Sabtu dan Minggu gitu. Baik, kemudian kira-kira dari 4 skill bahasa itu ya kan ya, skill bahasa itu kan ada 4 gitu kan ya. Pertama ada speaking, listening, reading, dan writing. Nah, itu dari 4 skill tersebut, kira-kira untuk bimbingan dan counseling yang Teteh ampuh sekarang, itu apa ya yang dibutuhkan? Maksudnya yang dijadikan syarat gitu. Oke. Kalau yang untuk keprofesian sendiri mungkin yang lebih dibutuhkan adalah writing juga ya. Writing. Terus paling reading. Karena kalau speaking sendiri belum banyak. Kalau untuk speaking sendiri nggak akan terlalu sangat dibutuhkan ya. Karena kalau untuk berhubungan dengan keprofesian saya pribadi ya. Tapi yang lebih dibutuhkan mungkin writing dan readingnya sendiri. Tapi untuk pribadi, kalau pribadi ya semuanya saya butuh gitu ya. Karena ya itu dia. Kadang-kadang kan ada hal-hal yang memang di luar sekolah kita perlukan gitu di dalam bahasa Inggris gitu. Tapi kalau untuk keprofesian sendiri untuk saat ini yang dibutuhkan ya reading sama writing. Ya harus bisa nulis dengan baik kan ya, dengan bahasa yang bahasa Inggris yang baik gitu. Terus ya harus bisa membaca juga. Ini artinya apa sih gitu ya. Ini yang dibaca saya tuh apa gitu nih. Konteksnya gitu harus bisa juga gitu. Gitu mungkin. Ya, baik. Dari yang lain ada pertanyaan yang lain? Saya
mau menambah pertanyaan lagi. Boleh. Boleh, sok. Tadi kan Teteh bilang bahwa di bidang Teteh itu dibutuhkan skill writing dan reading ya. Nah, jika Teteh belajar lagi bahasa Inggris itu untuk bidang Teteh, kira-kira kelebihan dan kekurangan Teteh dalam reading dan writing itu apa ya? Oke, kelemahan mungkin ya, kelemahan saya pribadi. Saya nggak terlalu memahami bahasa Inggris karena jujur nih dari SMA itu karena dulunya nggak terlalu suka bahasa Inggris ya, nggak berpikir panjang gitu ya dulu karena dulu nggak terlalu suka bahasa Inggris, jadi memang agak cuek gitu dalam mempelajari bahasa Inggris. Tapi ketika dari zaman ke zaman sekarang kan tuntutannya kita kadang harus bisa bahasa Inggris, memahami bahasa Inggris gitu. Jadinya harus bisa juga nih, terpacu juga harus bisa juga gitu. Yang kelemahannya ya mungkin saya pribadi belum begitu banyak memahami bahasa Inggris. Kelebihannya mungkin bisa kalau ketika saya bisa bahasa Inggris ya saya bisa mengaplikasikannya di kepentingan pribadi maupun kepentingan profesi. Seperti itu. Makanya pengen belajar bahasa Inggris ya karena karena dulunya belum begitu memahami, ditambah kuliah juga tidak terlalu banyak bersinggungan dengan bahasa Inggris, mungkin ke tingkat-tingkat akhir, kemudian di profesi di sekolah juga nggak terlalu banyak memakai bahasa Inggris. Satu, belum memahami, kedua udah banyak yang lupa gitu ya. Jadinya ya harus di review ulang gitu, ingatan maupun diasah lagi skill dalam berbahasa Inggris itu. Ya, baik. Apa masih kurang jawabannya? Sudah cukup, terima kasih. Kembali ke moderator. Dari teman-teman yang lain ada pertanyaan lain tidak? Atau cukup saja mungkin? Cukup mungkin. Oke. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya kepada Teteh Citra atas kehadirannya pada minggu hari ini. Saya pribadi ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang lain yang sudah hadir. Mungkin interviewnya cukupkan dulu sampai sini. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Untuk menutup kegiatan hari ini, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku stop recordingnya ya. Aku stop ya.